pemahaman kita ini asoba musibah itu Bu. Tidak senang kita menerima musibah itu loh Pak. Musibah yang tertimpa kepada kita, jangankan pada ibu-ibu Bapak yang saya hormati. Ini pernah terjadi juga di rumah Bu. Karena orang rumah ini kebetulan medis, kita ini orang swasta, Bang, pulang dari rumah sakit nih Pak. Ustaz atau Bang, abang tidur di kamar ini, si kecil tidur di kamar ini, saya tidur di atas. Kebetulan kan rumah tingkat Mbak. Heran juga dia pulang dari rumah sakit, kita disuruh pisah tidur. Pak Bu Haji, rupanya memang seperti itu Bu ilmunya. Sebab itu yang saya katakan tadi di ayat surah Al-Ghabun tadi itu, yahdi kolbah. Yahdi kolbah itu Asqalani mengatakan itu ilmu pengetahuan Pak. Jadi tidak hanya dengan iman. Kalau iman at-tasdiqu bil qalb, at-takriru bil lisan, al-a'malu bil arkan, itu betul. Tapi tidak bisa hanya tok dengan iman saja. Itu hebatnya Bu ajaran Islam kita ini. Harus dengan ilmu. Nah, ilmunya tadi itu pakai masker. Bu. Oh iya. Oh belum apa, udah minum. Jadi ilmu Pak. Yahdi kolbah itu kata Asqalani ilmu. Jadi memberi petunjuk. Petunjuk kepada siapa? Bagi orang yang mau Pak. Bagi orang yang tidak mau ya silakan. Jadi Pak RW, Pak RT sekarang ini berat Pak. Termasuk di masjid kami juga payah berat ya Pak. Memberikan pemahaman itu. Karena ada yang Jabariyah, ada yang Qadariyah, itu pemahaman itu tadi itu. Ya itu kan Allah yang memberikan. Ya nanti Allah matilah. Tidak boleh Pak. Tidak boleh itu menyerahkan diri bulat-bulat. Tidak boleh itu Jabariyah. Ahli sunnah wal jamaah Bu memberikan gambar pada kita itu harus kita kasaf. Namanya teori kasaf. Berusaha. Usaha kita inilah Pak. Usaha kita itu pakai masker, cuci tangan, Bu. Cuci tangan, jaga jarak. Rupanya ini ilmu. Dan itu ilmu itu tidak ada Pak dalam Al-Qur'an yang setebal itu, tidak ada kalimat itu. Ini teknis orang medis atau orang ahli yang tahu Pak, Bapak yang saya muliakan. Karena memang bentuknya itu tidak nampak Pak. Virus itu tidak nampak Pak. Jadi darul mafasid muqaddamun alal jalbil masalih. Jadi menghindari kerusakan tubuh kita ini kita dulukan Pak. Nyawa kita dulukan Pak. Daripada kita mencari manfaat untuk sesaat saja. Itu paling berat itu Pak Bu. Apalagi bulan suci Ramadan kemarin Pak. Ini kan program IKMI ini Pak, bersama Dewan Dakwah ini kita nih ada kajian subuh di Masjid Al-Muttaqin ini. Waktu bulan suci Ramadan Pak, masjid kami itu juga tidak dibuka Bu. Ada 1-2 rindunya Pak ke masjid itu bukan main Pak. Bu, ada jamaah pulang saya dari Dewan Dakwah, pulang sampai di rumah ini nanti malam itu takbir Pak. Jam 4 sore itu bertanya jamaah satu lagi, Pak Taslim, ngapa Pak? Besok kan rayo Pak Taslim, kita ndak sholat hari rayo Pak Taslim. Kami disuruh sholat di rumah oleh Pak RT. Apa yang kami baca? Iya juga ya Pak ya. Apa yang kami baca Pak besok Pak? Keluarga saya, anak, istri dan saya sendiri, 3 Pak. Disuruh sholat di rumah sendiri saja Pak. Yang kedua lagi datang lagi Pak Taslim. Keluarga saya 4 memang betul di rumah. Tapi kalau saya disuruh sholat di rumah, apa yang kami baca ayat besok? Nah, coba bayangkan Bu. Berarti dalam suasana gelisah dan panik Pak jamaah waktu itu. Kalau kita tahu waktu itu Pak,
posisi kita memang harus kita ambil kebijakan. Akhirnya Pak, bisa tutup pemuda yang pintu sebelah sana, bisa Pak. Bisa Bapak bisa tutup sebelah sana itu wilayah itu, bisa Pak. Kita isolasi dulu Bu. Kata saya itu hanya satu baris saja. Rupanya Pak, bawah penuh, di atas juga penuh. Berarti rindu Pak dengan Allah, jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya hormati. Di satu sisi kita harus menjalankan protokoler kesehatan, sisi yang lain kita harus menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah itu sudah ada tertulis dalam Al-Qur'an itu, ma asaba min musibah illa biiznillah, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di lingkungan sini tidak ada yang kena. Ada kena Pak Haji? Tidak ada. Itu izin Allah Subhanahu wa taala Pak Bu. Jadi kita berdoa terus. Imun kita harus kuat Pak. Imun kita kuat ini ke masjid ini imun Pak kuat. Kalau sudah imunnya kuat, iman harus diperkuat lagi Pak. Nah, itu iman. At-tasdiqu bil qalb, at-takriru bil lisan, al-a'malu bil arkan. Nah, itu iman tuh Pak. Jadi diucapkan dengan lidah, membenarkan di dalam hati, dilakukan dengan anggota. Kemarin kita menghindar dulu untuk sementara. Sekarang menggebu-gebu kita Pak. Jadi masjid-masjid sekarang ramai kali Pak saya lihat, karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun hampir nih Pak. Tapi pasti Pak, ini memang Allah yang menguji kita. Sampai Mekah pun, Madinah pun ditutup seperti itu Pak. Sedih Pak membacanya tuh Pak. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang saya hormati, sebab itulah Allah katakan dalam surat yang lain, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Nah, ini buahnya Pak. Buahnya sabar. Kami uji kamu. Kami uji Pak. Diuji Bu, bukan kita ini hanya setakat hidup di dunia ini hanya ini, enggak, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, ketakutan. Takut Bu, ketakutan kita. Kalau sudah golodo, banjir, kalau Bapak-bapak tidaklah tinggalnya itu di wilayah pesisir. Kalau kami kan di wilayah pesisir Pak. Kalau sudah gelombang besar paling ngeri Bapak ini. Bulan 12 itu paling ngeri Pak. Kebetulan kami kan di Kecamatan Tasik Putri Puyuh itu pas di depan Selat Melaka itu Pak. Ya kalau umpamanya kalau sudah ada air tinggi, air naik, gelombang besar, Allahu Akbar. Rasanya mau tenggelam aja mungkin kita wilayah itu. Ini Bu ini ketakut Bu, takut. Tapi takut kita fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bertawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu tidak boleh hanya menyerahkan kepada Allah saja, Bu. Udahlah, itu kan urusan itu kan Allah yang memberikan hidup, memang tidak bisa. Kita harus ada kasaf namanya itu. Teori kasaf itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah wajib kita Bu berusaha. Itu usaha kita tadi itu menjaga jarak itu tuh Bu. Pakai masker seperti ibu-ibu itu kan. Bersalaman untuk sementara, bukan mami muslimi yaltaqiyan yatasafani. Memang betul Pak, itu suruhan Rasulullah. Tapi kondisi real seperti ini hindari dulu. Nah itu loh Bu. Itu qot'i Pak, qot'i itu. Hadisnya itu. Tapi kita menghindari dulu itu. Karena memang kondisi pandemi ini seperti ini Pak. Itu kemarin Pak Asy'ari Nur, istrinya Bu juga meninggal kena COVID. Itu mantan Kanwil Departemen Agama itu Pak. Terus Pak, ada yang kena, ada kena Pak Haji? Enggak ada. Itu izin Allah Subhanahu wa taala Pak Bu. Jadi kita berdoa terus, imun kita harus kuat Pak. Imun kita kuat ini ke masjid ini imun Pak kuat. Kalau sudah imunnya kuat, iman harus diperkuat lagi Pak. Itu iman.
At-tasdiqu bil qalb, at-takriru bil lisan, al-a'malu bil arkan. Nah, itu iman tuh Pak. Jadi diucapkan dengan lidah, membenarkan di dalam hati, dilakukan dengan anggota. Kemarin kita menghindar dulu untuk sementara. Sekarang menggebu-gebu kita Pak. Jadi masjid-masjid sekarang ramai kali Pak saya lihat, karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun hampir nih Pak. Tapi pasti Pak, ini memang Allah yang menguji kita. Sampai Mekah pun, Madinah pun ditutup seperti itu Pak. Sedih Pak membacanya tuh Pak. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang saya hormati, sebab itulah Allah katakan dalam surat yang lain, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Nah, ini buahnya Pak. Buahnya sabar. Kami uji kamu. Kami uji Pak. Diuji Bu, bukan kita ini hanya setakat hidup di dunia ini hanya ini enggak, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, ketakutan. Takut Bu, ketakutan kita. Kalau sudah golodo, banjir, kalau Bapak-bapak tidaklah tinggalnya itu di wilayah pesisir. Kalau kami kan di wilayah pesisir Pak. Kalau sudah gelombang besar paling ngeri Bapak ini. Bulan 12 itu paling ngeri Pak. Kebetulan kami kan di Kecamatan Tasik Putri Puyuh itu pas di depan Selat Melaka itu Pak. Ya, kalau umpamanya kalau sudah ada air tinggi, air naik, gelombang besar, Allahu Akbar. Rasanya mau tenggelam aja mungkin kita wilayah itu. Ibu ini ketakut Bu, takut. Tapi takut kita, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bertawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu tidak boleh hanya menyerahkan kepada Allah saja Bu. Udahlah, itu kan urusan, itu kan Allah yang memberikan hidup, memang tidak bisa. Kita harus ada kasaf namanya itu. Teori kasaf itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah wajib kita Bu berusaha. Itu usaha kita tadi itu menjaga jarak itu tuh Bu. Pakai masker seperti ibu-ibu itu kan. Bersalaman untuk sementara, bukan mamim muslimi yaltaqiyan yatasafani. Memang betul Pak, itu suruhan Rasulullah. Tapi kondisi real seperti ini hindari dulu. Nah itu loh Bu. Itu qot'i Pak, qot'i itu. Hadisnya itu. Tapi kita menghindari dulu itu karena memang kondisi pandemi ini seperti ini Pak. Itu kemarin Pak Asy'ari Nur, istrinya Bu juga meninggal kena COVID. Itu mantan Kanwil Departemen Agama itu Pak. Terus Pak Saman itu Kabak TU-nya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, percaya atau tidak? Kita tidak percaya karena tidak nampak Bu. Kalau ibu lihat pakai mikroskop, nampak Bu Ibu yang saya hormati. Inilah ibu Bapak yang saya muliakan. Perlunya ayat itu saya sampaikan karena sekolah ini membimbing kita Pak. Yahdi kolbah. Yahdi kolbah itu menurut tafsir beliau adalah ilmu dengan ilmu. Nah, dengan ilmu itu, dengan ilmu kata Menteri Agama pertama itu Pak Mukti Ali itu mengatakan dengan ilmu hidup menjadi mudah. Hidup kita mudah Pak. Dengan iman hidup menjadi tenang. Tenang aja. Heran saya dengan Pak Haji itu. Tenang aja dia. Apa sebabnya? Rupanya imannya semakin membunga-bunga. Mendapatkan kajian subuh ibarat bunga. Ibu siram terus membunga-bunga ada iman tadi Bapak yang saya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, sebab itulah walana baluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Nah, itu Bu. Kita dulu takut Pak kelaparan itu Pak. Memang takut. Rupanya semua yang makhluk hidup pasti diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ju' wa naqsim minal amwal, kekurangan harta.
Ya namanya harta itu bukan milik kita, Pak. Kita hanya berusaha untuk mencari makan dan minum kita, Bu. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, pasti Allah akan tolong kita kalau kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah itu, Pak, wasamar wabasidus. Nah, ini kunci, Pak. Inilah Pak buahnya, Pak. Yang kebetulan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan sabar tadi itu. Nilai kesabaran itu yang harus kita pupuk bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, karena hidup kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kan selalu kita doa subuh, Allahumma ja'al sobahan mubarakan wa ilal khairi qoriban wa min syarri ba'idan. Coba ya, Pak. Ya Allah, jadikanlah pada subuh hari ini Allah majal sobahan mubarakan. Ndak hari Ahad kah, hari Sabtu kah, hari Jumat kah, hari Senin kah, Selasa kah, Rabu kah, mubarakan, berkah. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, datang ke masjid ini dengan mungkin ada yang mendengarkan suara azan masih dalam kondisi apa, tapi bapak berangkat kemari itu berkah, Pak, menjadikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Keberkahan yang diberikan oleh Allah itu berupa pertama panjang umur, Pak. Nah, itu. Kuat, sehat kita dapat menjalankan ibadah. Ibu-ibu yang saya hormati, sebab itulah ibu-ibu, keberkahan ini yang kita cari di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak doakan, Allahumma ja'al sobahan mubarakan, subuh yang memberikan keberkahan. Saya ulang lagi tadi, Pak, rasanya tidak kuat berangkat tadi saya kemari, tapi diberikan keberkahan oleh Allah. Saya sholat malam dulu tadi itu, mau kemari nih, Pak. Kuat tak saya mau datang ke masjid Mutakin yang sejauh 20 menit ini, Pak? Sehat dah, Pak. Itu ya, lihat, Pak, bawa jaket, apa saya itu, Pak. Bawa obat diberikan karena orang rumahnya orang medis, dibawakan obat. Ibu tidak percaya? Ini obatnya belum saya bawakan ya. Dan tidak percaya pula kalau saya ngomong, Pak. Nah, ini obatnya, Bu. Belum saya mampu minum lagi. Nah, ini dibawakan Ibu. Sehat. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi usaha kita tadi, Bu, usaha kita tuh kasaf namanya, Pak. Kajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, teori kasaf itu usaha tadi itu. Kita berusaha. Allah lah yang berkehendak. Dengan izin Allah sehat kita. Itu berkah. Keberkahan itu diberikan oleh Allah Subhanahu. Allah majal sobahan mubarakan wa ilal khairi. Pak, kebaikan wa ilal khairi qoriban, dekatkan kepadaku ya Allah. Jadi waktu subuh datang itu, Pak, keberkahan yang diberikan oleh Allah itu apa, Pak? Udara yang segar itu masuk ke dalam rumah kita. Kan waktu orang tua-tua kita dahulu kan dibuka pintunya, Bu. Bukan jendela-jendela itu dibuka. Apa sebab? Supaya masuk ke dalam udara yang pagi tadi masuk ke rumah. Tapi jangan dibuka pula pintu besar-besar, maling datangnya, Bu. Apa cara Pak Taslim? Maling tapi kok datangnya, Pak. Hebat, Pak. Hebat memang, Bu, ajaran agama kita. Kita tinggal mengamalkan saja. Jadi keberkahan, udara masuk, udara yang buruk tadi keluar. Keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi khair baik masuk, Bu. Tapi Allahumma ja'al sobahan mubarakan wa ilal khairi qoriban, dekatkan ya Allah, wa min syarri ba'idan, yang jelek itu jauh. Nah, inilah, Pak, termasuk kita doa kepada Allah supaya kita terjauh dari COVID-19 itu. Ibu-ibu Bapak yang saya hormati, terkadang kita ini, Pak, hidup kita ini kan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fasilitas yang diberikan oleh Allah, sehat ini, kata Rasulullah, nikmatani maghbun min katsirin minan nas. Ada dua nikmat yang diberikan.
Saya kan masih sempat Pak pergi ke masjid. Saya kan masih sempat Pak, saya sempat kesempatan itu Pak. Tapi bukan kesempatan yang buruk, kesempatan yang baik Pak Haji. Datang Pak, susah-susah lah datang saya ke masjid. Gitulah itu Pak. Jadi ada semangat, nah, imun kita tinggi jadinya tuh Pak. Udahlah kita terus tambah imun kita turun, dah imun turun Bu, barulah Bu. Nih kasihan lah Bapak, kan jadi kasihan. Jadi semangat hidup kita itu Pak harus tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sehat Pak. Kata Rasulullah tuh nikmatani maghbun min katsirin minan nas. Al-firagh al-awwal firagh, as-tsani as-sihhah, sehat. Sehat ini Bapak Ibu yang saya hormati, saya ulang kembali, kita ini hidup tidak seperti zaman Rasulullah lagi Pak. Dulu kalau zaman Rasulullah mungkin masih asli semua makanan. Hari ini makanan kita itu sudah tidak asli lagi Pak. Semua sudah serba cepat saji semua Pak. Nah, semuanya itu tidak seperti kita dulu. Dulu main rebus-rebus, sekarang tidak lagi. Semua siap saji. Begitu selesai makan langsung. Beda Pak. Apalagi pakai micin-micin apa semua itu. Itu akhirnya mengurangi kadar kekuatan tubuh kita Pak. Kalau orang tua-tua bisa 125, nenek saya itu 125 Pak, meninggal dunia. Itu saya tanya, apa resepnya Nek? Apa resepnya Nek? 2 saja cu katanya. Yang pertama, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya memang Pak. Yang kedua, mungkin makanan kita dahulu makanan masih asli-asli, pucuk ubi rebus saja Bu. Beda kita hari ini. Jadi paling tinggi Pak, kalau umur kita hari ini 62 seperti Rasulullah, dah alhamdulillah itu Pak. Tapi kalau bapak-bapak umurnya sudah 70 ke atas, itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ya payah nih Bapak ya saya hormati. Jadi sehat Pak. Waktu sehat inilah Bapak Ibu yang saya hormati. Program IKMI ini Pak, program IKMI bersama Dewan Dakwah yang kebetulan kita tidak jauh ini, masjid kita ini termasuk bina lingkungan namanya Pak. Kebetulan saya sekretaris umum dulu menggantikan Pak Amir tadi Pak Amir. Dulu Pak Amir, terus saya membantu beliau kan. Jadi ini program ini Pak, program terus menerus insyaallah. Mudah-mudahan kita sehat selalu terus. Jadi Ibu yang saya hormati, kita hari ini Bu, saya ulang kembali, mengapa surah At-Taghabun tadi itu saya bacakan pertama wirid kita di sini ini Pak? Karena kita mengingat, kita ini kan sering berdoa begini Pak, Allahumma inni a'udzubika minal arba, min ilmin la yanfa, min qalbin la takhsha, min nafsin la tashba, min du'ain la yusma. Doa ini dibaca oleh Rasulullah Bu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu 4 hal. 4 aja Pak. Min ilmin la yanfa. Berilah aku ya Allah ilmu tapi Bu, jangan ilmu yang tidak bermanfaat. Min ilmin la yanfa, ilmu yang tidak bermanfaat itu yang kita jauhi Bu. Ilmu yang tidak bermanfaat itu begini Pak, dia berilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, masyarakat dan bangsanya. Ini sangat berat Ibu yang saya hormati. Ustaz bicara masalah ilmu pendidikan kita hari ini 1 tahun dah sekolah Pak bicara Ustaz. Bertanya daring Ustaz, anak-anak lah mana-mana apa ini Ustaz. Pagi-pagi alun pulang leh, malam alun pulang leh, kamanya apa ini Ustaz. Ibu-ibu yang saya hormati, ini juga musibah Pak. Itu pentingnya iman tadi itu Pak, iman kita harus pupuk. Yang kedua, setelah min ilmin la yanfa, min qalbin la takhsha. Bapak-bapak bersyukur kita hari ini Pak.
Di negeri kita ini, kampung kita ini, maksudnya itu Pekanbaru ini, Bapak tahu nggak, saya ceritakan sedikit ini. Ini paling tenang, Pak. Paling tenang. Antara umat beragama saja, Pak, tidak pernah konflik. Itu Pak. Terus apa lagi, Pak? Orang negara lain, provinsi lain ada 6, Pak, yang datang kemari melihat Pak Taslim. Bagaimana di Riau itu bisa tersusun dakwahnya seperti itu, Pak? Terkejut saya, Pak. Terakhir kemarin Sumatera Utara, Pak, datang kemari, kunjung dia. Rupanya, Bu, di Pekanbaru kita ini, karena sudah dari tahun 80-an, tahun 60-an tuh disusun oleh para ulama sedemikian rupa. Ustadznya bukan pemerintah yang megang, tapi ada IKMI, ada MDI, Bu. Bukan berarti kita ingat, tidak, Pak, tapi tersusun, Bu. Tersusun, ada imamnya, ada ustadznya, ada mubaliknya, ada judul kajiannya di bulan suci Ramadan. Bapak, ibu-ibu, tempat yang lain itu pengurus masjid yang sibuk mencari ustadznya, Pak. Sampai bertumpuk-tumpuk ustadz di situ. Kita tidak, Pak. Saya yang kebetulan hari ini giliran saya, jangan harap bulan depan saya datang kemari. Mengapa? Sudah ada ustadz yang lain yang mengisi. Ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, itulah yang waktu pas kami kebetulan musyawarah daerah negara, Munas, musyawarah nasional, ada seorang ulama mengatakan begini, Ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu seluruh Indonesia, kalau ingin melihat bagaimana dakwah itu bapak pergilah ke Riau. Ya Allah, ya Rahman, Pak. Rupanya yang dilihat kita, Bu, manajemen dakwahnya. Sebab itu kita tingkatkan terus, kita evaluasi terus, Pak. Nah, ini Bapak contoh yang seperti ini, usaha. Jadi usaha, Pak, harus usaha. Jangan diserahkan aja. Tidak bisa, Pak. Terus kemarin Bapak, kita kirim 9 orang sampai ke wilayah Talang Mama, Pak. Nah, itu, Pak. Itu tugas kita bukan kecil nih, Pak. Suku Sakai, Pak. Wilayah Duri, Dewa Rumah Mandau. Terus wilayah ini Bapak Ibu Pelalawan, kita kirim 2 orang ustadz selama 2 tahun, Pak. Itu program, Pak, Dewan Dakwah bersama IKMI. Wilayah daerah pesisir itu 4 orang para ustadznya, Pak. Sama 4 orang tuh, Pak, 2 tahun dia baru boleh berangkat lagi ke Jakarta. Itu dari Jakarta, Pak. Walaupun putra daerah, kita juga ada putra daerah, dia sekolahnya di Sekolah Tinggi Muhammad Nasir, Sekolah Tinggi Dakwah Muhammad Nasir, dan itu sudah selesai, ditugaskan 2 tahun, nanti balik lagi ke Jakarta. Ke Jakarta itu, Pak, dia gratis S2-nya. Itu masih ada yang satu lagi yang akan berangkat ke pondok pesantren di Pelalawan. Nah, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi usaha dakwah kita ini, Bu, bukan hanya setakat hanya untuk di masjid kita saja, tapi daerah wilayah 12 kabupaten kota harus kita perhatikan hari ini, Pak. Karena Talang Mama itu, Pak, bahasanya bahasa kita Minang juga, Pak. Bahasa Minang juga. Jadi kata kawan sebenarnya Pak Zaiman Zabir, itu kan Minang Anyuy. Anyuy itu apa? Minang Anyuy itu apa? Hanyut sana. Oh, hanyut. Tidak ada yang hanyut. Memang kebetulan, Pak, di wilayah di atas itu, kalau Bapak melewati sungai yang begitu berat itu, Pak, itu Pak Abdul Somad itu bersama-sama tuh sampai ke atas 7 jam, Pak, masuk ke wilayah itu. Nah, itu ada pantang larang di situ, Pak. Itulah saya sedang menyelesaikan buku itu. Namanya bukunya itu Pedoman
pembinaan suku-suku terbelakang di daerah Riau. Itu sudah sedang mau siap. Bu, ibu yang saya muliakan, inilah bu tugas dakwah kita hari ini, Pak. Bukan hanya tok di kota. Kalau di kota sudah hebat, Pak, itu loh. Tersusun. Ini ustadz ini di Masjid Mutakin, ustadz ini di Ikhlas, ustadz ini di Imam Bonjol, ustadz ini di apa, sudah judulnya ini dia, apanya ini dia, semua lengkap bukunya ini, pedoman ini. Tapi kalau wilayah pinggiran itu Pak, Masya Allah, ayo kita sama-sama. Ini perlunya Bapak Ibu yang saya hormati. Hari ini giliran saya, tapi besok lagi giliran yang lain lagi. Inilah Pak. Jadi kita usaha bina lingkungan namanya Pak. Jadi IKMI, keberadaan IKMI, ada masjid di lingkungan ini, semua nanti Pak, masjid-masjid Al-Jihad apa semua itu ada dapat giliran semuanya Pak. Dalam rangka untuk apa? Merakit ukhuwah Islamnya. Jadi IKMI itu dibangun bukan untuk pribadi Pak, untuk umat. IKMI lahir juga umat. Dewan dakwah lahir yang dicetuskan oleh Pak Muhammad Nasir, yang tua-tua tahu nih Pak Muhammad Nasir, Perdana Menteri pertama, dan beliau buat mosi integral itu menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu Muhammad Nasir itu Pak, yang menjadi kalimat Negara Kesatuan Republik Indonesia itu Muhammad Nasir, itu jasa beliau tuh Pak. Kalau ndak Kartosuwiryo itu ingin merdeka, Daud Bereh mau merdeka Pak, Kahar Muzakar ingin merdeka, datang Muhammad Nasir sebagai pemersatu umat waktu itu. Kalau kamu waktu jadi Perdana Menteri, kalau kamu tetap ingin memisahkan diri, kami perangi kamu. Padahal Islam sama-sama. Inilah ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Hebat Islam kita ini. Mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian subuh kita hari ini Bu, intinya Bu, mari kita Bu, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala musibah seperti ini memang izin Allah. Ini izin Allah Pak. Karena izin Allah itu wa yu'min billah, itu kesimpulan. Harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya hendaknya kita berilmu Pak. Yahdiqalbah. Kalau kita berilmu mudah saja Pak kita hidup ini. Inilah Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu membatasi kita. Mudah-mudahan minggu yang akan datang ada lagi kawan-kawan yang akan datang kemari. Kita tingkatkan rasa ukhuwah dan persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami doakan Bapak Ibu panjang umurnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa. Kita doa lah Bu ya, sedikit Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karami wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يحبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهداء في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فارج الغم يا كاشف الغم يا من عباده ويغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله
wa ya dafi'al bala'i ya rahman wa ya dafi'al bala'i ya rahim. Idfa'annal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina Riau Indonesia wa sairil buldanil muslimin amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.